Ibu Dan artinya sakit. Nyatanya, praktek yang saya lakukan, ya, tidak keluar darah 1 tetes pun minimal karena kita scan dengan menggunakan video. Terus yang kedua, tidak terjadi euforia, histeria. Nggak ada. Ada yang teriak-teriak? nggak ada. Teriak-teriak saat praktek? Enggak. Itu Bapak Ibu ya. Jadi, tabokotomi ini tidak seseram, tidak menakutkan, apa yang Dibayangkan. dilihat disajikan. Kecuali tadi apa yang gara-gara pet gitu, alkohol, siapa? Ibu. Ya. Jadi kalau pet gitu, cleansing area itu biasa aja, jangan sampai biasa aja pembersihan area. Santai aja. Bisa kan begitu? Bisa. Biasa kita melakukan gitu. Mudah. Jadi isinya gampang, tidak sampai melukai lain. Mungkin ada pasien yang alergi alkohol, itu biasa aja. Kemudian kasih sprayer juga, soft saja, cukupnya, hanya pada daerah. Alhamdulillah latihan sudah bisa dilaksanakan ya. Kategorinya saya anggap bisa ya. Karena ada beberapa yang nggak praktek ya. Saya kasih sertifikat dalam praktek. Ya, dalam praktek saya tahu dan nggak kasih sertifikat. Maaf ya. Nanti dia praktek dulu baru sertifikatnya tidak ada foto bersama. Nah tadi saya teriak-teriak praktek gitu, tapi nyatanya nggak praktek. Oke, ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada Pak. Silakan. Untuk penusukan pertama dan keduanya berapa? Penusukan pertama, Dengan yang keduanya masih ada berapa? dan keduanya dalam satu kali tindakan atau gimana? Apa dari titik yang berbeda? Atau mengulang? Penusukan sekarang misalnya berapa lama kali bisa diganti? Pindah-pindah maksudnya Mas. Jika pernah Maksudnya Mas ini setelah itu hanya. Setelah ditusuk nih, ya udah selesai. udah selesai. Udah enak. Apakah kalau nanti itu lagi datang lagi? Kan udah enak. Kan udah enak. Apa bisa nyambung lagi kayak itu ototnya Mas? Kemungkinan mungkin masih ada. Misalnya kan di sini misalnya. Mungkin belum beres. Belum beres. Oke, titik lain. Kenapa bisa belum beres? Berarti belum terpotong. Dikat langsung aja Pak, diselesaikan. Kayak gitu. Titik lain datang di lain waktu ya silakan. Tapi di titik lain, di titik itu selama belum terpotong tekan, belum benar-benar berhasil. Pertama alasannya gagal di situ. Misalnya dulu benar nggak? Kalau misalnya gagal nggak di situ ya nggak bisa berhasil. Tetap selesaikan di titik keluhan. Masalah lain dia datang lagi dengan kasus lain waktu. Tapi kalau kasus pemotongan cut, ketika ada di revisi itu kemudian dari yang permasalahannya kenapa dia nggak rilis itu, analisisnya berarti salah. Ini kan pembedahan Pak. Ini yang membedah. Misalkan kalau ada dokter membedah orang, oh ini nggak bisa, besok datang lagi. Dokter apa dia? Dokter gabungan berarti. Kan ini membedah nih, membedah otot. Dia lagi dokter melakukan pembedahan otot. Oh ini belum bisa. Nanti dilanjutkan minggu depan datang lagi. Nggak bisa pembedahan seperti itu. Jadi selesaikan kalau dalam melakukan itu selesaikan ya ketika sudah beres. Adapun ada kasus ya misalnya ini masih sedikit tersisa ya Bapak tadi misalnya sedikit tersisa ada sudah baikan sudah rilis positif tapi sedikit tersisa. Nah boleh nanti ya terapi lagi bukan pada titik yang sama pengambilannya. Titik yang lain dengan analisis baru berarti yang kemarin atau yang setelah dilakukan terapi itu ada signifikan hasilnya bukan titik yang tepat di awal
dicek di awal ya, ketika ada tindakan itu harus yang benar-benar akurat supaya kita nggak kerja 2 kali. Seperti itu Pak. Tapi kalau pengulangan ya boleh ya, 3 hari, ya, 1 minggu nggak apa-apa. Makasih Pak. Ada lagi? Ibu ada? Ini yang dikasih sertifikat 1, 2, siapa lagi? Ini enggak. 2, 3. Ya udah sih Pak, di dalam aja semua. Oke, ini cukup dari saya, Bapak Ibu. Tetap bantu suami saya, tetap berhubungan, komunikasi, dapat kasus. Ya. Saya terbuka, tetap sharing, aktif, ya, saling berbagi, saling support, Bapak Ibu, dalam pemahaman penanganan itu. Ini terakhir ada dari Kang Dana kembali memperkenalkan. Apa? Ini terapi beliau. Malah tidak. Karena saya sudah di acara 2 hari kita bersama di sini menuntut ilmu ya, teori dan praktek, dan mudah-mudahan nanti teman-teman di sini masih terus berlanjut ya. Nanti saya kasih link Pak ya, link grup Telegram aku Tommy semua alumni gitu ya. Terus di situ nanti materi-materi dikirim, kan materi tadi belum ya. Nanti di situ dikirim PDF-nya, materinya. Nah, terus dengan yang lainnya lah, tentang testimoni ya, video-video peserta yang lain gitu kan. Nanti kita dapat di situ, jadi makanya belum saya bentuk grupnya, ternyata sudah ada grupnya gitu. Jadi grup alumni gitu. Jadi kita bakalan di situ. Nanti setelah masuk semuanya sudah saya kirim linknya, nanti saya jabarin lah gitu ya. Ini masuk aja link Telegramnya. Gitu. Baik, nanti teman-teman nanti ada lagi pelatihan aku Tommy, nanti teman-teman boleh murojaah ikutan lagi ya. Boleh murojaah. Terus ada yang nanya nggak murojaah? Pengumuman. Boleh. Nanya dong, nanya. Berbayar nggak gitu kan? Buat teman-teman namanya murojaah ya gratis. Datang aja, paling ganti makan aja, gitu ya. Gak apa-apa namanya murojaah, mengulang, ya nggak? Oh saya alumni, pengen belajar lagi, lupa lagi nih, gitu kan udah 2 bulan nggak praktek, mau ikutan lagi, ya boleh aja, gitu. Yang penting, ya nanti ada inilah, gitu ya. Itu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan nanti nanyanya ke Master Ali ya, jangan ke saya ya. Oh saya nggak ngikutin materi lah. Jadi nggak nyambung materi aku Tommy. Baik, alhamdulillah kita 2 hari ini banyak sharing ya, banyak ilmuwan dari teman-teman tentang itu apa namanya ilmuwan di luar dari aku Tommy ya. Nah sedikit teman-teman yang memang mau mengetahui bagaimana cara merubah air biasa menjadi air oksigen. Pengen tahu nggak? Pegang tangannya, pegang airnya, pegang air seketika menjadi air oksigen. Ada tekniknya, ya. Pegang airnya, pegang, ya. Oh bisa, sintek kehabisan di sintek ya. Kalau nggak apa-apa dilihat saja, nggak apa-apa ya. Jadi kita ada berubah, berikan tawa. Saya udah kesel sama Anda. Jadi merubah air biasa menjadi air oksigen, ya. Ternyata gampang sekali. Ini air biasa nih. Langsung saya ubah jadi air oksigen, air oksi ya. Air oksi itu air oksigen, Pak. Salah. Nah, ini udah jadi air oksi. Yang jadi air oksi itu yang diminum, bukan yang di sini. Kenapa minumnya di sini? Ini di sekitar kita ada oksi ya kan? Iya. Wah, men. Ya. Luar biasa. Betul nggak? Ya, Anda kena prank. Jadi di sekitar kita tuh
Mangap aja deh. Nah, yang mau air booster ya, air booster apa alkali ya, boleh nanti yang kosong diisi di bawah ada air booster alkali di apa di botol mineral ini ya 15 liter. Nah, kalau yang mau isi ulang dengan air booster ya, kemarin sudah demo sedikit ya. Jadi air booster itu memang untuk orang yang sakit ya, orang sakit itu basah, asam memerlukan basah. Ini ilmu air ya, yang tadi oksigen juga itu ilmu air. Nah, jadi boleh nanti teman-teman yang mau ada airnya di bawah di mobil udah saya siapkan air mineral ya, air booster alkali gitu. Tempatnya di botol mineral 15 liter ya, nanti tuang aja pakai apalah gitu. Pakai corong, ada corong maksudnya tuang sendiri-sendiri nggak apa-apa, yang mau saja. Nanti cara minumnya kalau untuk minum air kangen itu air alkali jangan sering-sering, jangan langsung banyak, nggak boleh gitu. Kalau untuk kita yang sehat itu minumnya dikit-dikit aja gitu, sekali enggak udah gitu kan, nanti selang berapa ini minum lagi boleh. Itu kan dirasa enak, keringetan, biasanya kalau saya gitu ya, itu booster alkali. Kalau untuk ilmu membuat booster alkali itu tidak di ini ya, maaf ya, membuat cukup air oksi aja tadi simpel udah. Kalau untuk membuat booster alkalinya nanti saja ya. Jadi itu saja dari saya. Sebelum ditutup, ada kritik dan saran dari teman-teman, silakan. Yang memberikan kritik dan saran dapat bonus dari saya. Nah, silakan. Ada yang mau kritik, perlu nih kita kritik kepanitiaannya kah atau materi dan segala macam. Nah, silakan. Kritik dan saran, saya kasih bonus. Testimoni betul. Testimoni boleh. Bapak mau ngasih kritik apa saran? Kritiknya dalam kan ya? Kalau dalam nggak dipikirin. Ya. Itu saran. Saran. Oleh pelatihan ini, misalkan dari segi panitianya kurang kesehatan atau gimana? Ini makannya kurang banyak terus sekali misalkan gitu kan. Coba silakan yang mau kritik dan saran, saya kasih bonus nih, jamin nih bonusnya nih. Mau apa nih? Ayo. Yang kelahiran tuh mahal. Ayo orang Kalimantan ambil kolagen. Coba. Hah? Mau apa nih? Kritik. Kalau kritik dari pasar apa kritik panitia nih? Kritik singkong atau kritik ini? Hah? Kritik singkong. Apa ya? Tadi udah beberapa ada yang bilang sih kalau pasien sudah diundang sama kita ya, dan mereka bisa aja bayar gitu. Padahal rasanya yang tadi aja kan yang mau bayar ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita nggak pakai bilang buat jadi ini gitu.
praktek. Tapi praktek itu kan landasannya harus teori. Dan kan kemarin saya yakin nggak semuanya mencatat. Saya juga banyak catatan saya gitu kan. Tetapi karena nanti dibagiin gitu kan. Nah, karena apa? Karena ini sesuatu yang penanganannya kelihatannya sederhana, tetapi kan sifatnya jadi cukup vital. Dan jika terjadi kesalahan, resikonya fatal. Ya, jadi kalau bisa lebih cepat lah, gitu. Karena ini kan bicara ilmu praktisi ya. Praktisi itu landasannya semuanya harus keluar. Lebih agak lebih cepat aja lah. Siap, materinya siap malam. Maksudnya kalau dibahas, Ya mulai. betul. Lebih bagus lagi. Ketika semuanya aksen udah ada, apa yang dibahas. Nah, kalau ada versi cetaknya lebih bagus, jadi enak kan. Pada waktu dibahas, kita ada orek-orek. Kami lihat. Saya yakin akan lebih nempel kita ya. Ketika ada yang cetaknya, di print, waktu dibahas ini tanda tangan yang disampaikan oleh pembawa materi, kita bisa orek-orek. Oh, nah. Bikin modul. Materi dalam bentuk modul ya. Iya, karena tinggal di print, PDF-nya biarin di-share, tapi saya rasa mungkin nggak terlalu inilah ya, karena itu juga halamannya kayak kemarin yang ingetan saya, kalau yang di PDF cuma 20 halaman, 20. kalau yang slide cuma ada 7. 7. Kalau yang sudah nggak bisa modul Pak, dia ada video soalnya. Iya, tapi paling kan print out-nya bisa. Print out ya. Jadi kita bisa kalau ada rekor itu kita bisa pandangin. Oh ini penekanan di sini nih, di sini. Saya yakin lebih kondusif kita belajarnya, karena bisa lebih baik doing. Ya, ada modul. Modul. Ya siap. Benar pasti banget. Iya harusnya ada ini ya, walaupun memang catatan buku tulisnya sudah dibagikan ya, tapi lebih ini lagi modul yang dicoret-coret gitu ya. Karena kan scrollnya cepat kan. Oh cepet ya? Iya. Iya. Bawah atas, boleh ngeliatin yang mana. Kalau enggak sebelum masuk materi sudah dibagikan ya. Itu ya. Kolomnya. Itu master. Soalnya saya juga belum dibagi. lupa. Ya nanti insya Allah buat materi ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Atau mau hadiah apa lagi buat? Kalau jam berapa? Dari materi sudah dikirim. Kalau saya kebetulan saya kan dari jauh. Mungkin kita butuh pendampingan panitia di sini. Jadi kalau kita mau keluar makan apa tidak bingung gitu. Makanya kan siapa tahu ke depannya ada lagi yang dari luar daerah Jawa itu yang belum pernah ke sini. Jadi tidak bingung-bingung. Ada guide-nya. Kalau Bogor sekalian kulinernya itu di mana kok nggak ada gitu. Ini kan ada ojek online ini. Gitu sih. Itu cuma tambahan saya itu ya. Ada tamu dari jauh Iya, itu. itu tambahan ya. Katanya kuliner mana soto itu soto mana? Biar tidak bingung kan namanya apa kalau kita kan di Sulawesi undang trainer itu kita dampingi terus dari datang sampai pulang gitu. Jadi tidak ditinggal. Mungkin panitia lain pulang ada satu yang di sini itu sempat kita mau bertanya mau beli makan di mana, mau cari warung di mana, dari sini jalurnya mau kemana gitu. Petunjuk jalan. Karena ini kan asrama keluarnya jauh. Mana memang harus simpan. Pokoknya hubungi Pak Usman, itu gampang. Hubungi Pak Usman. Bisa diantar. Kemarin pas masuk tidak ada perkenalan. Ya, ada Pak Usman tenang nanti mah. Pas masuk kemarin Oh, iya. kita langsung buka Ada sesi ya. ya orang saya tahu siapa. Berarti harus ada perkenalan ya. Iya, Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita tidak tahu ya mana panitianya Panitianya ini. ya kalau ketua panitianya langsung dapat. Tapi kan tidak mungkin kita hubungi terus ketua
Betul, suhu bagaimana? Ay, makanya dengar suhu. Ya, bagus. Jadi maksudnya apa? Kritik, saran, apa maksudnya? Saran, saran. Kalau saran kita bonus mau ya. Ya, Iya bagus ya nggak apa-apa Bu. Cuman kita sendiri kan mempunyai kesibukan masing-masing Bu ya. betul. Kalau masalah tadi alasan ibu susah makan sebenarnya gampang, sekarang tuh udah ada apa? GoFood, GoFood. ya, sama yang lainnya banyak lah. Itu teknik seperti apa? Harusnya kemarin ya bertanya juga gitu kan pas waktu sebelum pulang ya. Karena kalau sudah sampai rumah biasanya kita malas ini juga kemana-mana. Madu-madu. Hah? Madu-madu tuh, iya, bukan madu-madu, ngegostrong. Nah, Iya, nggak apa-apa itu masukan buat kita, panitia, insya Allah kedepannya kalau Perbaikan. ada seperti ini, gitu ya, eksklusif ya, gitu ya, harus ada panitia yang standby gitu kan, Bu ya? Oh, padahal ini ya, padahal kemarin ada motor standby, kenapa nggak pintu motor ya? ada. Tidak tahu kalau ada motor. Cuman pas semalam kita keluar, tanya sama security, alhamdulillah dikasih pinjam motor juga sama security. Oh ya, berarti dipinjemin motor ya, alhamdulillah ya. Oh, itu suruh saya itu. Berarti security-nya dari panitia ya? Hah? Iya, Security itu bagian dari panitia, Bu. Panitia, ya. Security OB itu panitia semua ya. Kalau Sakurata nggak punya uang. Baik, yang lain silakan mengenai materi itu ya, materi ada nggak? Siap. Kalau panitia boleh sedikit aja dan lumayan. Silakan buat materi yang belum paham atau gimana. Ada lagi nggak kritik saran? Kalau materi diam semua ya. Ya, Artinya udah paham ya Mas? udah paham. Kalau dia berarti paham. Kenapa Bu? Nanti bikin grupnya dulu. Oh grupnya. Oh, sekarang kalau grup udah ada ya? Grupnya sudah ada yang tinggal dibagi. Udah, link tinggal diapain? Orang lain masuk. Dibagikan di grup kan, di grup apa channel itu. Setiap orang masuk yang ikut di situ masuk ke kita kan. Nah, makanya karena punya inisiatif, kadang-kadang panitianya dia yang tahu enggak, nah dia dikirim diajak. Detik ini juga kalau mau bisa. Ya di Telegram. Ya. Ya jangan gitu. Nanti dapat materinya mungkin video-video yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, karena direkod dulu, kan Bu, didokumentasi dulu, diedit dulu. Ini yang jadi dokumenternya, Oh, baru dimasukkan ke nanti masuk di sana. Siap. sama platnya. Gitu. Kalau teknis sih sebenarnya gitu. Teknis itu mah gampang. Kalau editingnya sudah bagus, maka dari mana saja yang bisa kita ambil. Kalau materinya Ibu, apa? Latihannya yang Ibu pelajari di laboratorium ini mudah dimengerti atau sulit? Bagaimana cara Ibu menanggapi apa teknik laboratorium ini? Sementara di luar, saya yakin mentalnya sudah terbrand semua. Mentalnya sudah tersusupi biasanya. Wah, laboratorium ini sakit, ini berbahaya, centau ini ngeri. Ya kan? Centau ini berbahaya. Rata-rata mungkin beranggapan demikian. Gitu. Nah, setelah itu pelatihan ini dari melakukannya sendiri, kemudian aktivitas dari penanganannya serta materi yang dikuasai itu seperti apa? Boleh cerita Ibu Bapak? Cara penyampaian saya dalam menjelaskan cara apa memperagakan atau bagaimana saya mempraktikkan, silakan ada koreksi, ada analisis dari para Bapak Ibu sekalian di sini, silakan. Terlalu cepat, ya. Nggak masuk ya Bu ya? Skip, Pak. Hah? Skip. Skip. Iya. Satu terlalu cepat. Kedua mungkin posisi sound system ya, karena ketika waktu menyampaikan enak dengan slide, suaranya kurang enak ini. Jadi ada yang enggak. Yang iya. Jadi saya yakin makanya kenapa kemarin itu sangat perlu
alat udah bagus gitu. Cuman mungkin lebih di iramanya sedikit mengikuti audiens. Oh iya, terlalu cepat ya OPP ya. Kalau cepat ya, nanti bisa Nanti kita perlambat ya. Baik, memang ilmu autonomi dan memang gaya mengajar saya kadang-kadang ya terlalu cepat ya, terlalu karena memang menguasai ini gitu, saya expert di sini. Jadi jelasin itu mungkin saya aja yang ngerti kali ya. Kalau yang lain belum sampai pemahamannya mungkin udah ganti slide atau udah ganti bahasa kayak gitu mungkin ya. Ya, kalau Oke. codingnya belum masuk tuh kan. Oh, iya. Oke. Secara garis besar, tapi saya harap ya walaupun ada demikian, saya harap bisa sih Bapak Ibu ya. Saya harapkan ya Bapak Ibu keluar dari sini berpraktik dan paham intinya apa sih autonomi, apa sih tindakan ini, gitu. Tindakan ini yang harus Bapak Ibu pahami ya. Di luar materi yang kemarin kita pelajari apapun itu yang telah saya jelaskan itu hapus dan pegang jarum autonominya. Apa sih autonomi? Yaitu teknik memotong. Itu saja. Teknik memotong menggunakan jarum. Tapi awas, nggak boleh kena pembuluh darah. Tapi awas nggak boleh kena tulang. Tapi awas nggak boleh kena kelenjar. Tapi awas nggak boleh kena saraf. Pisaunya berbentuk jarum. Untuk melepas apa, memotong apa, melepas dan memotong kekakuan, melepas dan memotong ketegangan, melepas dan memotong ya, pengetatan dan mengeliminasi jadi. Hati-hati saat lakukan tindakan analisis, diraba, ditekan. Ya. Ada apa? Ada nyeri, apakah ada kekakuan, apakah ada pengetatan. Secara garis besar itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ilmu autonomi ini adalah ilmu untuk memotong otot yang mengalami kekakuan. Dasarnya itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara memotong agar aman? Tadi dipandu dengan scan feeder sama ini strier. Ya, agar tindakannya aman. Tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Karena di luar autonomi ini sangat dijatuhkan Bapak Ibu, ya, sangat dijatuhkan. Jadi akan sangat terbrand, akan sangat terjadi bahwa autonomi ini berbahaya. Nyatanya saya kemas di dalam pelatihan bagaimana autonomi itu aman, ya. Tidak kena pembuluh darah, tidak kena kelenjar, tidak kena tulang, tidak kena saraf. Ya. Itu caranya seperti apa? Jadi sudah kita praktekkan. Tidak ada satu tetes pun darah yang keluar. Tidak ada satu tetes pun darah yang keluar. Dengan menggunakan analisis skip finger atau finger. Kemudian terapis terpola, ya, menggunakan teknis latihan yang terpola itu menggunakan skate, ya, pet skate. Jadi dilatih dulu baru dipraktekkan. Seperti itu kalau metode autonomi. Kemudian bagaimana pasien tidak merasa sakit? Ya, setelah tadi tidak keluar darah, bagaimana pasien tidak merasa sakit? Tadi ada pasien yang sangat kesakitan. Ada yang sangat kesakitan ada? Cuman dari tindakan autonomi. Cuman takut jarum saja. Sampai teriak-teriak. Nggak ada sih. Lebih ketakut jarum saja. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lebih sakit akupunkturi atau insersi akupuntur biasa? Sebagai praktisi akupuntur. Kalau lebih kerasa di akupuntur sih. Lebih berasa ya? Karena kena meridian kan. Nah, ya, ada praktisi akupuntur di sini. Ya, ahli di bidang akupuntur di Bapak-Bapak. Dia mengakui bahwa ilmu akupuntur atau teknik akupuntur dan tindakan akupuntur lebih ke
dan menyebabkan pasien nyeri, seperti yang telah terbranding. Di branding di luar teriak-teriak, di branding di luar orang sampai berontak. Kita tidak ada yang berontak, tidak ada teriak-teriak. Ada yang teriak-teriak berontak? Tidak ada. Nyatanya tidak ada. Dan ini merupakan lompatan dalam teknik Bapak Ibu. Yang tadinya sakit jadi tidak sakit, yang tadinya keluar darah jadi tidak keluar darah. Itu merupakan lompatan prestasi di bidang penanganan. Gitu. Nah, teknik yang dikembangkan. Dalam segi hasil, efektif atau tidak? Efektif. Sejauh mana? 1 dari 10. 8. Sejauh mana akupotomi bisa merilis ketegangan otot 1 sampai 10? Yang Bapak Ibu rasakan? 9. Siapa? 5. Ada lagi? Ada 8. 8. Yang merasakan? 8. Yang lain? Sampai 90% tuh. 90%. 9. Berarti yang lain? Yang dari praktek, yang dari merasakan, ada nggak rilis positif pasca terapi? Ada nggak hasil positif pasca terapi setelah tindakan? Ada. Kemampuan akupotomi untuk merilis ketegangan. Ada. Bukan. Berapa? Berapa persen itunya hasil dari tindakan itu? Persentasenya. Iya, persentase berapa persen? 4%, 5%. Ada. Belum ngerti, belum paham. Berapa persen? Ah, 5%, 4%. 1 dari 10 aja. 1 dari 10. 6. Ada yang nilai 6, ada yang nilai 5, ada yang nilai 8, ada yang nilai 9, rata-rata probabilitasnya Ya. bisa dihitung. Mungkin ada kesalahan mungkin teknis itu. Yang Apanya? ya mungkin rasa sakit itu kan ada Rasa salah. sakit udah di spray tadi, kena pembuluh darah, udah di spray, atau ada tindakan lain setelah akupotomi? Ada tindakan lain selain akupotomi? Ada. IRTS. Ada. Ya ada tindakan lain. Kalau saya kan nggak diapa-apain jadi sakit saya rilis gitu ujungnya. Karena langsung master yang pegang. Iya maksudnya kalau tidak ada kesalahan itu rilis. Iya. Kan kalau yang lain dapat 8, Iya. kita yang pegang. Karena kan masih belajar maklum lah. Gitu. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi tindakan akupotomi ini memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Bapak Ibu. Ya, memiliki tingkat keberhasilan tinggi. Nah, nanti Bapak Ibu akan lakukan dan akan Bapak Ibu buktikan di lapangan nanti. Ya. Memiliki konsep, dasar, dan cara kerja yaitu pemotongan pada muskular. Berbeda dengan teknik pelenturan dan pemulaian, tidak terjadi pemotongan di situ, tidak melepas adesif, tidak melepas kekakuan, maka kasusnya akan tetap sama. Tapi akupotomi dia melepas perlentetan, melepas adesif, melepas kekakuan. Maka peluang keberhasilannya tentu lebih tinggi di sini. Nah, ini saya tanyakan kepada praktisinya berapa hasil dari progres setelah penanganan. 1 sampai 10 bisa berapa persen signifikan hasil positif pasca terapi? Rata-ratanya berapa? 8 sampai 90% lah. 7 7,5 silakan. Jadi merilis ketegangan otot di sini. Ini lebih baik karena bersifat permanen ya. Bersifat permanen karena setelah putus itu tidak ada pemulangan, tidak ada kambuhan. Beda dengan adesif yang ketika dibenturkan kondisi masih mengalami pementakan, rilis di awal tapi ketegangan berlanjut karena tidak ada pengangkatan. Yang harus dipahami dalam ilmu akupotomi adalah Bapak Ibu memahaminya sebagai tindakan pembedahan. Sebagai tindakan pembedahan. Ya. Ikuti arah setelah rotor, ikuti panduan
latihan ini